Pemirsa, ada kemungkinan pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup karena sistem ini sedang dibahas melalui sidang di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita harus tunggu juga hasil dan putusan dari MK. Tapi kita akan bahas ini bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hashim Asyari. Sangat spesial kita kehadiran Pak Hashim hari ini karena kita sudah masuk tahun politik, sudah dalam rangkaian pemilu 2024 dan yang paling berperan besar tentu adalah KPU. Pak Hashim, boleh dibilang mungkin sekarang sedang ada, bisa disebut mungkin kesimpang siuran di masyarakat. Jadi kami sangat berterima kasih Pak Hashim sudah hadir di sini. Jadi kami bisa konfirmasi langsung Pak Hashim. Izin saya boleh kutip kata per kata apa yang disampaikan Pak Hashim, yang kemudian ramai Pak Hashim. Saya tidak akan potong, saya bacakan satu kalimat penuh. Ada kemungkinan saya belum berani berspekulasi. Ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Untuk menghentikan spekulasi, Pak Hashim, boleh dijelaskan kepada kami semua, sebenarnya konteksnya seperti apa saat Bapak menyampaikan pernyataan tersebut? Jadi begini Mbak dan pemirsa BTV ya, jadi hari Kamis kemarin tanggal 29 Desember 2002 ini di kantor KPU kita menggelar acara catatan akhir tahun 2022. Itu dihadiri oleh sekitar 24 rektor perguruan tinggi yang sudah tanda tangan MOU dengan KPU. Dan di acara itu juga ada MOU, tanda tangan MOU antara KPU dengan AIP, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, kemudian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara atau APHTN. Nah di dalam dan kemudian siangnya dilanjutkan dengan penandatanganan MOU atau kesepahaman antara KPU dengan kepolisian. Karena KPU lagi sibuk-sibuknya ya, Pak Kapolri hadir langsung ya. Nah ketika acara catatan akhir tahun kemarin, saya memberikan sambutan atas nama KPU ya sebagai Ketua KPU sebelum diskusi yang ada narasumber dari AIP, dari MIPI, dari APHTN dan juga Profesor Ramlan Subakti. Dan semuanya disiarkan live streaming KPU Mbak. Jadi omongan saya, ucapan saya, detail bisa diruntut dari live streaming itu dalam pidato itu. Maklum ya, karena catatan akhir tahun kan saya harus menyampaikan situasi tahapan pemilu sejak dimulai atau diluncurkan 14 Juni 2022 sampai dengan menjelang akhir tahun. Apa saja sih yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang istilahnya ongoing proses gitu ya dalam tahapan ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa pemilu itu ada 3 hal penting yang harus tersedia. Yang pertama ada yang namanya pemilih, yang kedua ada yang dipilih, kemudian ada proses pemilihannya itu sendiri atau pemungutan suara. Nah yang pertama soal peserta pemilu, sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu. Untuk peserta pemilu kan ada partai politik ya. Kemudian partai politik nanti yang akan punya kewenangan mencalonkan calon-calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian di waktu yang bersamaan mulai 16 Desember sampai 29 Desember kemarin, bertepatan kemarin juga sampai dengan jam 23.59 sesuai waktu setempat, adalah kesempatan penyerahan dukungan oleh bakal calon DPD kepada KPU. Nah berarti kan ini calon peserta pemilu yang kedua, yaitu perseorangan calon DPD. Kemudian nanti bulan Mei 2023 ada pendaftaran calon DPR RI, provinsi, kabupaten, kota oleh partai politik ya di semua tingkatan. Kemudian Oktober 2023 baru pendaftaran calon presiden. Nah saya update itu tentang perkembangan penyelenggaraan pemilu. Kemudian ada pemilih. Nah kegiatan pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih itu sudah dimulai 14 Desember ditandai dengan penyerahan DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu dari pemerintah kepada KPU, baik warga kita yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah kemudian pembentukan badan ad hoc seperti panitia pemilihan tingkat kecamatan atau PPK sudah selesai, nanti tinggal dilantik di awal Januari. Nah sekarang ini sedang proses rekrutmen untuk PPS, panitia pemungutan suara di TPS. Nah kemudian sudah saya sampaikan bahwa ini indikator-indikator penting bahwa pemilu jalan terus, ya sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan itu. Anggaran juga untuk 2023 DIPA sudah diserahkan oleh Presiden kepada KPU. Itu artinya kan kalau istilahnya ya
sebuah organisasi atau sebuah kegiatan itu setidak-tidaknya ada tiga unsur penting ya. Ada man, ada machine, ada money. Man ini kan orang-orang ya, penyelenggara pemilunya, kira-kira begitulah ya. Kemudian ada machine, ada teknologi, ada prosesnya, ada prosedur, sudah ada. Kemudian harus ada dukungan anggaran kan, ini sudah disiapkan. Artinya KPU meyakini bahwa tahapan pemilu, proses pemilu berjalan sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan untuk 5 tahunannya itu. Dan tidak boleh dikatakan berjalan lancar lah ya. Nah, kami mohonkan perhatian kepada yang hadir karena ini kan secara ditayangkan live streaming KPU ya, sehingga disampaikan kepada publik itu. Saya sampaikan bahwa kami mohon semuanya mengingatkan bahwa untuk bisa memilih itu harus terdaftar, maka harus dicek apakah nama kita terdaftar atau belum, itu di kanal KPU itu cek DPT online. Cek DPT .kpu.go.id. Saya ulang lagi ya. Cek dpt online.kpu.go.id. Jadi Mbak bisa ngecek nanti, masukin nama atau NIK, nanti kan akan ketahuan sudah terdaftar atau belum. Kalau belum kan nanti bisa lapor ke KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kalau badan ad hoc PPK PPS sudah terbentuk bisa lapor ke situ. Atau register online. Ya, itu mekanisme-mekanisme kita tempuh ya. Kami ingatkan itu. Nah, demikian juga perkembangan baru di luar yang katakanlah di luar yang kita rencanakan. Kalau track pemilu kan sudah jelas, ada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu. Apa saja sih tahapannya, apa saja kegiatan dalam tahapan itu, lalu schedule-nya atau jadwalnya seperti kapan itu, timeline-nya, durasinya seperti apa, sudah ada semua. Tapi di luar itu kan ada situasi-situasi yang di luar yang direncanakan dan di luar, katakanlah di luar kontrolnya KPU. Misalkan begini, beberapa waktu yang lalu itu ada judicial review tentang daerah pemilihan. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 untuk penyusunan dan penataan daerah pemilihan, itu undang-undang memberikan wewenang KPU itu hanya untuk daerah pemilihan DPRD kabupaten kota saja. Sementara untuk daerah pemilihan DPR RI atau DPR pusat dan DPRD provinsi itu menjadi wewenangnya pembentuk undang-undang. Bentuk hukumnya adalah lampiran undang-undang. Rupa-rupanya ada judicial review, men-challenge atau menggugat uji materi norma di Undang-Undang Pemilu khusus yang penataan dan penyusunan dapil. Yang semula wewenangnya menjadi lampiran undang-undang digugat ya. Dan kemudian putusan MK itu membatalkan lampiran Undang-Undang Nomor 7 tentang dapil, yaitu lampiran dapil untuk daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan dengan begitu konsekuensinya tidak punya kekuatan hukum lagi, tidak punya kekuatan hukum mengikat lagi. Dan karena itu kewenangan menyusun diberikan kepada KPU. Nah, semula kan kewenangan KPU hanya menyusun daerah pemilihan DPR di kabupaten kota saja, mendapat tambahan, yaitu DPR RI, DPRD provinsi. Pertanyaannya, ini kalau secara tahapan ada perencanaan muncul begini nggak ada, muncul kan, sehingga dengan begitu yang namanya pemilu itu ya, apakah sistem pemilunya proporsional atau sistem suara terbanyak, itu ada 4 aspek strategis ya. Yang pertama ada daerah pemilihan dan alokasi kursi, kemudian yang kedua adalah mekanisme pencalonan, kemudian yang ketiga adalah metode pemberian suara, kemudian yang kelima electoral formula atau rumus menentukan siapa yang menang, rumusnya bagaimana. 4 hal ini akan membedakan sistem pemilu ini suara terbanyak atau proporsional ya. Nah, daerah pemilihan kan aspek strategis nih, ada perubahan kewenangan dari lampiran undang-undang kepada KPU. Maka kemudian KPU segera bergerak cepat untuk mendiskusikan ini, membuat beberapa simulasi berdasarkan DAK2. DAK2 itu data agregat kependudukan tingkat kecamatan yang sudah diserahkan pemerintah kepada KPU, data itu per semester 1 tahun 2022. Kami juga mengundang sejumlah ahli yang kita kenal sebagai ahli daerah pemilihan, maksudnya kajian-kajian daerah pemilihan untuk membantu KPU, mendampingi KPU dalam melakukan kegiatan ini, menyusun daerah pemilihan untuk DPR RI dan simulasi ya dapil DPR RI dan DPRD provinsi. Nah, sampai di situ kan ini saya sampaikan ada perkembangan begini loh. Sebagai sosialisasi tadi ya.
Karena kan KPU ini menurut Undang-Undang Pemilu kan diberikan tugas menyampaikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu. Kalau yang sudah bisa diprediksi, maksudnya setelah tahapan ini kan predictable ya. Itu sudah dari sejak Juni juga sudah ketahuan, kan orang bisa baca. Betul. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ada putusan MK yang ini, ya kan? Itu satu hal. Yang kedua, saya kira kita ingat semua soal pendaftaran partai dan verifikasi partai politik. 5 tahun yang lalu, undang-undangnya sama, Undang-Undang Nomor 7 2017, ya kan? Di situ konstruksinya kira-kira begini, normanya. Bagi partai politik yang telah pernah diverifikasi, maka kemudian tidak perlu diverifikasi. Itu tergantung kepada situasi lapangannya. Maksud saya begini, untuk verifikasi itu kan ada syarat punya pengurus di provinsi, di semua provinsi, punya pengurus minimal di 75% jumlah kabupaten kota di setiap provinsi. Pengalinya bukan total kabupaten kali 75%, enggak Mbak, 75%-nya per provinsi ya. Kemudian punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk di masing-masing kabupaten tadi itu. Nah kemudian setelah kita periksa, misalkan ya, katakanlah provinsi ini jumlah kabupatennya 10 misalkan, 75%-nya kalau dikalikan 10 berarti kan 7,5 ya. 7,5 kalau dibulatkan ke atas jadi 8, maka harus punya pengurus minimal 8 kabupaten ya. Tiba-tiba provinsi itu dalam durasi waktu itu katakanlah muncul 2 kabupaten baru, menjadi 12 kabupaten. Pertanyaannya, 12 kabupaten kalau 75% itu berapa gitu kan. Nah kalau yang kemarin katakanlah di pemilu sebelumnya sudah memenuhi syarat 8 kabupaten, nah sekarang dengan tambah 2 kabupaten itu jadinya berapa minimal. Maka kemudian kalau misalkan tambah 2 kabupaten lagi, ya cukup 2 itu yang diverifikasi faktual. Itu kebijakan yang diterapkan KPU pada 2017. Lalu bicara soal sistem proporsional tertutup dan terbuka tiba-tiba waktu itu, ini 2017 Mbak, ada partai-partai judicial review yang kemudian MK memutuskan semua partai politik verifikasi faktual semua. Di tengah-tengah verifikasi faktual, tahap pertama selesai, muncul putusan itu. Mau nggak mau kan kita ulang lagi nih verifikasi faktualnya. Dari awal berarti? Iya, karena perintahnya MK semua partai. Kita verifikasi ulang. Nah kemudian di 2020 kemarin, di ketentuan yang sama, di judicial review lagi, lalu MK mengatakan ada putusannya ya, ada 3 kategori partai politik. Pertama, partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, artinya punya kursi di DPR RI, itu perlakuannya mendaftar dan hanya verifikasi administrasi, tidak ada verifikasi faktual. Kemudian partai politik peserta pemilu 2019 yang nggak punya kursi di DPR RI, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi dan faktual. Partai baru juga kena sebagaimana partai yang kedua. Nah, ini kan situasinya 5 tahun yang lalu, sikapnya MK tentang partai politik seperti itu, semua verifikasi faktual. Sekarang 2020 berubah, ya kan? Itu situasi kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, sekarang ini sedang ada proses judicial review ketentuan tentang sistem pemilu proporsional terbuka, digugat di MK. Saya mengatakan begini, saya kira partai politik, para aktivis partai politik harus mencermati ini. Karena apa? Nanti ketika muncul putusan, sekiranya misalkan permohonannya dikabulkan dan sistem berubah dari di undang-undang yang ada proporsional terbuka menjadi tertutup, orang itu sudah siap mental gitu. Termasuk misalkan gini Mbak Stefani misalkan nyalek ya, bukan nyalek, mau akan nyalek, pasang gambar-gambar, saya Stefani calon partai apa gitu kan, nomor urut sekian. Belum. Padahal kan proses seleksi di internal partai belum. Mbak Stefani belum tentu diloloskan oleh partai untuk didaftarkan ke KPU. Betul. Lah Mbak udah belanja banyak nih pasang-pasang gambar ya kan. Kan sayang. Lebih baik menahan diri. Karena apa? Lulus seleksi di internal partai aja belum tentu. Belum nanti ketika dinominasikan kepada KPU. Jadi urut-urutan pencalonan itu kalau bahasa teknis kepemiluannya kan yang pertama adalah rekrutmen oleh partai. Setelah ada orang, diseleksi. Apakah orang-orang ini pas sebagai calon DPR RI, provinsi, kabupaten, kota mewakili partai ini. Kalau sudah beres di internal partai, baru nomination. Nomination itu didaftarkan ke KPU, ya kan? Ini kan untuk bisa lolos dari partai didaftarkan KPU tahapannya panjang. Mbak Stefani udah pasang-pasang gambar nih. Nggak taunya nggak jadi dicalonin partai.
berapa energi yang sudah dikeluarkan. Itu satu hal. Jadi itu konteksnya adalah karena menanggapi dinamika yang atas wacana tersebut. Enggak, gitu ya, ini Pak? kan catatan akhir tahun KPU kan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, sehingga kami sampaikan ini perkembangannya yang sesuai jadwal, dan juga ada perkembangan situasi-situasi di luar yang diagendakan. Tiba-tiba muncul putusan MK, Nah, saya mengatakan begini, yang namanya peserta pemilu kan harus siap untuk menghadapi itu semua, termasuk misalkan sekiranya, kan kita nggak tahu nih, sekiranya putusannya itu dikabulkan jadi proporsional tertutup, Mbak Stefani misalkan udah pasang-pasang gambar nih, mau nyalon. Kalau tertutup, desain surat suara kan berubah. Semula desain surat suara kalau sistem proporsional terbuka ada nama partai, ada nama partai, ada nama calon. Betul. Nah, kalau sistem tertutup kan nggak milih calon lagi, cuman milih tanda gambar partai. Nama Mbak nggak ada lagi di situ. Lalu kan jadi, aduh, kemarin iklan-iklan nama saya fungsinya untuk apa? Nggak ada milih langsung gitu. Bedanya di situ. Ini penting saya sampaikan karena apa? KPU ini diberi tugas tanggung jawab oleh undang-undang menyampaikan perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu kepada publik. Apapun perkembangannya kami sampaikan, termasuk situasi adanya judicial review. Jadi kalau ada yang menyalahpahami atau salah paham terhadap statement saya itu, yang pertama yang saya sampaikan ya, itu saya sampaikan dalam acara catatan akhir tahun KPU dalam arena publik, dan kemudian masih ada live streamingnya, bisa disetel lagi, bisa di tracing lagi, saya ngomong apa aja di situ. Yang kedua, apapun perkembangan harus saya sampaikan, harus disampaikan KPU ya, supaya segala sesuatunya para peserta pemilu, pemilih juga siap. Jadi dengan begitu tidak dalam posisi kemudian saya sebagai ketua KPU berpendapat bahwa lebih baik sistem proporsional tertutup, tidak. Kemudian saya seolah-olah mendorong-dorong sistem proporsional tertutup, itu juga tidak. Saya hanya menyampaikan informasi bahwa ada situasi judicial review, yang di judicial review atau yang diuji adalah tentang ketentuan sistem pemilu proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilu. Yang namanya, sekali lagi ya, yang namanya judicial review itu kan yang tahu bagaimana cara berpikir, alur berpikirnya Mahkamah Konstitusi, kan bisa dibaca sebetulnya. Maksud saya bisa dibaca begini, saya katakan contoh tadi ya, pendaftaran partai 5 tahun yang lalu, undang-undang yang sama, semua harus fair fact, lalu berubah. Artinya apa? Kalau yang buka situasi MK, potensi yang nutup norma itu ya MK, maka sangat mungkin, seingat saya ya, dan kita tahu semua bisa dilacak lagi, sistem pemilu kita dulu proporsional tertutup. Waktu 2009, zaman ketua MK-nya Pak Mahfud MD, melalui putusan MK Judicial Review dibuka menjadi sistem memang sudah pernah diterapkan juga di Indonesia. Sudah, ya, sistem proporsional tertutup sudah pernah diterapkan. Lalu oleh MK, zamannya Pak Mahfud MD, dibuka menjadi proporsional daftar calon terbuka. Karena MK mengatakan itu, maka perkembangannya menyusun norma di Undang-Undang Pemilu dari waktu ke waktu nggak akan berani nih menentang putusan MK. Dengan begitu ya, kalau kita baca polanya, kalau misalkan mau dibawa ke sistem proporsional tertutup lewat undang-undang kayaknya nggak mungkin. Yang paling memungkinkan lewat MK. Makanya orang-orang mengajukan judicial review MK. Apa perbedaannya sih antara sistem proporsional terbuka dan tertutup ini? Kita akan bahas usai jeda ya Pak Hashim. Kita akan jalan dulu, tetap bersama Berita Satu Sore, kami segera kembali untuk Anda.